Haleluya, salam kemenangan iman. Bersama saya Nibras Andrew Putra, saya dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Jakarta Kota dan pada saat ini sebagai Koordinator Cabang GKII Cabang Jakarta Kota. Hari ini akan menyampaikan kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara, kiranya bisa memberkati seluruh jemaat yang ada di GKII se-Jabodetabek. Saya diselamatkan Tuhan pada tahun 2004 dan pada saat itu umur saya baru 14 tahun. Walaupun masih muda, tapi banyak hal perjalanan hidup saya yang membuat pengenalan saya dalam Tuhan begitu dalam. Dimulai dari umur 14 tahun ketika saya masih di kota Medan, saya beribadah di Gereja Kemenangan Indonesia yang ada di Hermina Hall. Pada saat itu saya melayani sebagai pemain sebagai celebration dan sebagai pemimpin kelompok sel. Pada umur 14 sampai 17 tahun saya di kota Medan, tapi waktu umur 17 tahun saya harus pindah ke kota Jakarta untuk melanjutkan sekolah saya di kota Jakarta. Dan disitulah dimulai awal perjalanan hidup saya yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan. 8 tahun saya tidak beribadah selama ada di kota Jakarta. Pada tahun 2009, dimulai dari sebuah hobi saya bermain game online. Di situ saya melihat ada sebuah peluang. Ketika bermain online saya bisa menghasilkan uang 1-3 juta rupiah per hari. Dan itu membuat saya bertanya dalam hati saya, siapa sih orang-orang yang rela mengeluarkan uang sampai 1-2 juta bahkan jutaan rupiah per hari untuk hanya sekedar main game. Dan ketika pada saat itu saya pun mulai mencari tahu mereka siapa dan saya mulai berkenalan kepada beberapa orang dari pekerjaan di bidang putih, abu-abu, bahkan hitam. Ketika saya mulai perkenalan dengan mereka, hal itulah yang membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak bermain judi, tapi saya menjadi bandar judi bola secara online. Dan saya pun juga mempunyai tempat usaha, yaitu tempat usaha spa khusus pria. Dan membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Pada umur 21 tahun, pada saat itu mempunyai uang ratusan juta rupiah per minggu. Bahkan dari tempat spa saya punya beberapa karyawan sampai 100 karyawan lebih. Secara finansial, impian orang di usia muda mempunyai mobil sport, saya sudah memilikinya. Tapi pada saat itu, hal itu membuat saya semakin jauh dari Tuhan dan masuk dalam lingkaran setan. Saya mulai memasuki kehidupan malam ibu kota, dimulai dari hanya sekedar mabuk-mabukan di klub malam, sampai menggunakan obat-obat terlarang. Pada suatu saat di sebuah klub malam yang ada di Jakarta, saya menggunakan jenis narkotika yaitu pil ekstasi. Dan pada saat itu yang saya rasakan adalah saya menelan beberapa butir dan membuat saya hampir overdosis. Dan pada saat hampir overdosis tersebut, saya meminta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya mau bertobat Tuhan. Dan puji Tuhan, saya merasa Tuhan menjawab doa saya pada saat itu. Saya terbebaskan dari maut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi namanya manusia, kalau belum mentok hidupnya, dia pasti kembali lagi ke dalam jalannya setan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya berhenti menggunakan pil ekstasi. Tetapi selang beberapa bulan saya menggunakan jenis narkotika lain, metamfetamin atau yang biasa dikenal sebagai sabu-sabu selama 2 tahun tanpa berhenti setiap hari. Kehidupan saya yang dulu ketika masih remaja begitu takut akan Tuhan, sungguh-sungguh akan Tuhan, bahkan melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, berubah 180 derajat menjadi seorang yang jauh dari Tuhan, bahkan seorang pendosa. Tapi saya yakin Tuhan benci dosa, tapi Dia mengasihi seorang pribadi yang namanya Nibras Andrew. Karena begitu besarlah kasih-Nya akan saya, sehingga Dia pun merekakan suatu keadaan yang membuat saya harus kembali kepada Tuhan. Kalau saya nggak kembali kepada Tuhan, mungkin saya akan meninggal secara sia-sia atau minimal masuk penjara. Tapi Tuhan sayang sama saya, sehingga pada
tahun 2014 ketika waktu Piala Dunia 2014. Pada saat itu begitu terjadi hal yang membuat ekonomi saya, bandar judi pada saat itu, bola, tiap hari selama kurang lebih hampir 2 minggu mengalami kerugian 1 M per hari. Belum lagi ditambah dengan usaha saya, partner bisnis saya menipu saya, membuat saya harus mengganti rugi ratusan juta, dan membuat saya pada saat itu secara ekonomi hancur berantakan. Ketika saya jauh dari Tuhan, saya percaya masih banyak orang-orang yang mendoakan untuk keselamatan saya. Tidak terlepas yaitu orang tua atau mami saya yang pada saat itu menjadi seorang pelayan di GKII di Kota Medan. Sehingga Tuhan mereka-rekakan kejadian membuat saya akhirnya kembali kepada Tuhan. Saya ingat pada suatu hari saya berada di apartemen saya. Pada saat itu saya mempunyai 1 buah salib. Saya sujud di salib tersebut. Saya berdoa sama Tuhan. Setelah sekian lama saya tidak lagi pernah berdoa sama Tuhan. Saya sujud di hadapan salibnya Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak menyalahkan Engkau akan kejadian yang aku alami sampai saat ini. Karena aku tahu melalui inilah bukti kasih-Mu, jalan-Mu untuk aku bisa kembali kepadamu Tuhan. Dan pada hari ini, aku seperti seorang anak yang hilang, kembali kepada Bapa, maka ampunilah aku Tuhan. Saya pun mulai menghubungi mami saya dan menanyakan di mana GKII yang ada di kota Jakarta. Dan pada saat itu saya ditunjukkan satu alamat GKII yang di Jakarta, yaitu bertempat di daerah Terusan Bandengan yang pada saat ini kita kenal sebagai GKII Jakarta Kota, dan sampai sekarang saya setia di sini. Secara ekonomi pada saat itu perlahan mulai membaik karena saya mempunyai beberapa teman yang pada saat itu cukup baik kepada saya, sehingga mereka bersama untuk melakukan satu bisnis, yaitu bisnis refleksi dan massage yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Tapi bisnisnya bisnis putih tentunya pada saat itu. Namun pada saat itu beberapa hal terjadi pada bisnis tersebut yang membuat saya akhirnya tidak lagi bisa melanjutkan usaha tersebut. Dan pada saat itu saya mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sebenarnya yang Kau mau kepada diriku yang harus aku jalani ya Tuhan? Dan ketika pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, lalu Tuhan ingatkan saya dengan satu kisah di Alkitab, yaitu tentang Petrus dan dengan Yesus. Di situ Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada saat itu saya merasa ditanya oleh Tuhan, Nibras Andrew, apakah engkau mengasihi aku? Dan saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan kepada saya, melalui firman-Nya, maka gembalakanlah domba-dombaku. Disitulah saya memberikan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia se-Jabodetabek. Saya mengikuti proses baik secara knowledge maupun karakter di Institut Alkitab Rema selama 3 tahun. Dari seorang yang kemana-mana menggunakan mobil sport, harus mau dibentuk kemana-mana, naik angkot, kejar-kejar kereta setiap pagi di Jakarta Kota sampai ke Bekasi. Dari seorang yang ketika makan di restoran habis jutaan rupiah, harus mau rela berpuasa, bukan karena lagi doa puasa, tapi memang karena nggak punya uang. Orang yang dulunya mempunyai karyawan sampai 100 orang, tetapi harus mau dibentuk untuk menyikat WC di gedung Rema bahkan. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia untuk melakukan pekerjaannya.
Saya tahu Tuhan melakukan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Semua proses dalam hidup saya membuat saya sampai pada titik saat ini. Pada tahun 2020 pada waktu masa Covid di situ, secara ekonomi banyak orang mengalami penurunan. Dan pada saat itu saya diberikan hikmat dari Tuhan untuk bisa melihat peluang dan melakukan beberapa usaha pada saat itu. Karena saya mempunyai kerinduan agar saya hidup harus menjadi berkat dan melalui saya orang akan diberkati. Karena saya melihat pada saat itu Jakarta Kota membutuhkan satu transportasi untuk bisa mengangkut jiwa-jiwa, untuk bisa berangkat bahkan ke Gedung Rema, karena di Jakarta Kota pada saat itu belum mempunyai satu orang pun mempunyai mobil. Dan pada saat itu saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan buka jalan, dan puji Tuhan pada tahun 2021 melalui hikmat daripada Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, saya bisa membeli 1 unit mobil secara cash. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan mungkin Bapak Ibu Saudara. Secara rohani pada tahun 2021 itu pun Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup saya, yang Tuhan percayakan melalui Bapak dan Ibu Gembala Sidang, untuk saya bisa menjadi seorang pengkhotbah. Bahkan Tuhan mempercayakan saya melalui Bapak dan Ibu Gembala untuk saya bisa menggembalakan domba-domba di Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Jakarta Kota. Sungguh genaplah firman Tuhan dalam hidup saya, dan itulah jawaban doa. Bukan hanya secara materi, tetapi tentunya secara pasti, yaitu perkara rohani, perkara kekal Tuhan percayakan, dan itu saya kerjakan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rencana-rancangan yang ada padamu dalam aku. Sebab bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Itulah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pada saat umur 25 tahun ketika saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, itu masih tergolong usia produktif. It's not last option, but the best option in my life. Ini bukan pilihan terakhir dalam hidup saya, tapi ini merupakan pilihan terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Mari anak mudanya Tuhan. Mungkin kita tidak semua dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi kita semua dipanggil menjadi hamba di hadapan Tuhan. Tidak peduli berapapun umurmu, saudaraku. Baik engkau yang masih sekolah, engkau yang pada saat ini masih bekerja, dimanapun pekerjaanmu, dimanapun usahamu, marketplace yang Tuhan percayakan kepadamu, tidak semua kita menjadi hamba Tuhan, tetapi kita dipanggil menjadi hamba di hadapan Tuhan. Mari, jadilah berkat, jadilah hamba di hadapan Tuhan untuk mengerjakan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan, karena kita adalah hamba di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai saya senantiasa sampai pada saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang untuk setiap pengajaran, kasih, cinta, dan iman kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mentor rohani saya, yaitu Sir Joshua, yang terus mengajari dan memberikan contoh yang baik dalam hidup saya. Dan pada saat ini saya percaya masa depan sidang Tuhan ada di tangan saya, dan masa depan saya ada di sidang Tuhan ini. Demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. 再见